Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu bersemangat ya mengikuti pembelajaran dari sekolah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dari sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik pada MUPEL IPA, di mana kita akan membahas tentang bunyi dan indera pendengaran kita. Untuk itu, siapkan dulu alat tulisnya serta buku tulis maupun buku paketnya ya. Kemudian simak penjelasan berikut ini. Nah, pokok bahasan yang pertama adalah tentang bunyi. Anak-anak, tahukah kalian apa itu bunyi? Bunyi adalah hasil dari suatu benda yang bergetar dan merambat dalam bentuk gelombang, atau bunyi terjadi karena adanya getaran. Bunyi disebut juga gelombang bunyi. Benda yang bergetar dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, ada loh syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama, ada sumber bunyi. Seperti contohnya senar, gitar, pita suara, suling yang ditiup, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, adanya media penghantar. Contohnya bunyi merambat melalui zat padat, zat cair, maupun udara. Hal tersebut sama seperti praktikum yang sudah kalian laksanakan di rumah ya anak-anak, bahwa bunyi itu dapat merambat melalui media atau melalui perantara seperti udara, zat cair, maupun zat padat. Bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa udara, dan bunyi paling cepat merambat pada benda padat. Kemudian yang ketiga, adanya pendengar, seperti hewan dan manusia. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, yang pertama ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Hewan yang dapat mendengar adalah jangkrik, kuda, anjing, dan laba-laba. Kemudian yang kedua, ada bunyi audiosonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Dapat didengar oleh manusia bunyi audiosonik ini. Kemudian yang ketiga, ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar yaitu paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Selanjutnya ada pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika mengenai dinding atau permukaan yang keras. Contohnya batu, besi, seng, atau kaca. Pemantulan bunyi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pantulnya. Contoh, suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Kemudian yang kedua, ada gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terdengar kurang jelas. Contohnya, ketika kita berada di ruangan yang sempit. Kemudian yang ketiga, ada gema. Bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai. Contohnya, berteriak di depan tebing yang tinggi, suara seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Nah, pemantulan bunyi tersebut bisa kita redam atau adanya penyerapan bunyi. Jika gaung atau kerdam itu sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas, kita dapat menghindarinya. Upaya yang dapat kita lakukan dengan melapisi dinding dengan benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang memiliki permukaan yang lunak atau empuk. Contohnya seperti karet, karpet, gabus, kapas, wol, kertas, kain goni maupun spons.
Bunyi akan terserap jika mengenai benda-benda lunak tersebut. Benda-benda lunak tersebut disebut dengan peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya dipasang di gedung bioskop, studio, gedung pertemuan, ruang musik, agar bunyi atau suara terdengar jernih dan jelas. Kalian pernah kan melihatnya, anak-anak? Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua adalah indera pendengaran. Kita dapat mendengar bunyi karena memiliki organ pendengaran, yaitu telinga. Manusia memiliki indera pendengaran yang hanya dapat menangkap bunyi audiosonik. Yang pertama, bagian-bagian telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Telinga bagian luar. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga disusun oleh tulang rawan yang berfungsi menangkap gelombang suara, sedangkan lubang telinga berfungsi menyalurkan bunyi sampai ke gendang telinga. Kemudian, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustasius. Setiap bagian telinga bagian tengah tersebut memiliki fungsinya masing-masing, anak-anak. Seperti contohnya gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Dan saluran eustasius menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga agar sama dengan tekanan udara di luar. Kemudian, ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan saraf-saraf pendengaran, yang tentu saja memiliki fungsi masing-masing. Contohnya seperti 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian, saraf-saraf pendengaran berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke pusat saraf otak. Itu dia, anak-anak, bagian-bagian dari telinga. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja telinga? Kita dapat mendengar bunyi melalui proses berikut. Gelombang bunyi yang merambat ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan ke lubang telinga. Getaran yang masuk ke lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran ini akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperbesar getaran yang selanjutnya disalurkan ke jendela oval. Getaran pada jendela oval diteruskan ke rumah siput, sehingga cairan di dalam rumah siput ikut bergetar. Getaran ini kemudian ditangkap oleh sel-sel penerima rangsang. Rangsangan ini kemudian diteruskan melalui sel saraf menuju ke otak. Di dalam otak, rangsangan diolah dan diartikan sehingga kita dapat mendengar bunyi. Wah, prosesnya lumayan panjang ya anak-anak. Itulah cara kerja telinga kita. Nah, anak-anak, telinga merupakan organ tubuh yang rawan sehingga dapat mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Ada beberapa contoh gangguan pada telinga, misalnya tuli dan congek. Tuli adalah ketidakmampuan untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh robeknya gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang lanjut usia, tuli dapat disebabkan oleh gendang telinga yang kaku atau hubungan antar tulang pendengaran yang kurang baik. Kemudian, congek. Congek itu adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga dalam. Nah, itulah contoh gangguan pada telinga anak-anak.
Agar kita terhindar dari berbagai macam gangguan telinga, telinga perlu dijaga kesehatannya agar selalu berfungsi dengan baik. Berikut merupakan cara memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga perlahan-lahan dengan alat pembersih telinga. Kemudian yang kedua, menutup telinga jika mendengar suara yang sangat keras, karena suara yang sangat keras dapat menyebabkan gendang telinga yang robek. Nah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, serta tetap melaksanakan pembiasaan ibadah harian dengan baik. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.